Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai teori bahasa dan otomata. Di sini yang dibahas adalah konsep dan pengantar teori bahasa otomata. Lalu, maka ada timbul pertanyaan, mengapa kita harus belajar teori bahasa dan otomata? Agar kita dapat mempelajari pengolahan bahasa dan mempelajari sistem input-output pada suatu mesin yang berbasiskan matematik. Sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, di sini ada kata-kata motivasi untuk kita semua, yaitu jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Maka dari itu, janganlah menyerah dalam belajar, karena penyesalan itu di akhir bukanlah di awal. Masih banyak juga orang-orang yang tidak seberuntung kita yang masih dapat belajar. Maka, janganlah sia-siakan kesempatan kita untuk belajar. Langsung saja kita menuju pembahasan materi yang pertama, yaitu tingkatan bahasa pemrograman. Dan kita di sini akan kembali bertanya, apa hubungan tingkat bahasa pemrograman dengan teori bahasa dan otomata? Maka di sini saya akan menjelaskan apa hubungannya. Secara umum, tingkat bahasa pemrograman terbagi menjadi 3, yaitu bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah contohnya bahasa mesin, lalu bahasa tingkat menengah contohnya bahasa assembly, dan bahasa tingkat tinggi contohnya C++, Java, PHP, dan lain sebagainya. Bahasa mesin disebut bahasa tingkat rendah karena bahasa ini susah untuk dipahami oleh kita, karena bahasa ini hanya menggunakan biner, yaitu 0 dan 1. Lalu ada bahasa assembly, disebut dengan bahasa tingkat menengah karena bahasa ini sudah dapat dipahami oleh kita atau sedikit mudah dipahami oleh kita. Lalu ada C++, Java, PHP. Ini disebut dengan bahasa tingkat tinggi karena aplikasi ini sudah sangat mempermudahkan kita dalam membuat program. Lalu apa hubungannya tingkat bahasa pemrograman dengan teori bahasa dan otomata? Maka di sini saya akan memberi contoh supaya kita sama-sama memahami apa hubungannya. Langsung saja kita melihat contohnya. Di contoh ini juga ada pertanyaan, yaitu bagaimana sebuah mesin dapat memahami kode program yang dibuat oleh programmer. Contohnya di sini ada orang Jawa, dan itu orang Jawa sebagai bahasa tingkat tinggi, lalu ada orang Bugis sebagai bahasa mesin. Orang Jawa bertanya kabarnya kepada orang Bugis menggunakan bahasa Jawa, sedangkan orang Bugis ini tidak memahami apa yang dikatakan oleh orang Jawa. Lalu ada penerjemah. Jadi, bagaimana memahami kode program yang dibuat oleh programmer? Penerjemah. Jadi, ada yang membantu. Di sistem itu ada yang membantu, sehingga kode program yang dibuat itu dapat dipahami oleh mesin. Jadi inilah, penerjemah ini tahu bahasa orang Jawa dan tahu bahasa orang Bugis. Maka penerjemah ini atau bisa disebut kawannya ini menyampaikanlah pertanyaan orang Jawa menggunakan bahasa Bugis, sehingga orang Bugis dapat memahami apa yang ditanyakan oleh orang Jawa. Jadi, apa hubungannya? Tingkat bahasa pemrograman dengan teori bahasa dan otomata. Hubungannya adalah teori bahasa dan otomata itu sebagai penerjemah, sebagai pembantu mesin agar memahami program yang dibuat oleh programmer.
Penerjemah atau sering juga disebut dengan kompilator, inilah yang memudahkan mesin dapat memahami kode program yang dibuat oleh programmer. Jadi, sangat erat hubungannya tingkat bahasa pemrograman dengan teori bahasa dan automata. Dan kesimpulannya adalah sebuah mesin yang hanya mengenali bahasa mesin dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi karena adanya kompiler atau kompilator atau juga disebut penerjemah. Selanjutnya ada bagan pokok proses kompilasi. Ini hanya sebagai tambahan. Jadi bagaimana kode, sumber atau shortcut dapat dipahami oleh mesin? Lalu, di mana teori bahasa otomata ini berperan penting? Ada di analisis. Analisis inilah teori bahasa dan otomata berperan penting, yaitu penganalisa leksikal, lalu ada penganalisa sintaks, dan penganalisa semantik. Jadi, bagaimana pemrograman dapat memahami variabel, operator, keyword, atau juga apakah sintaks ini sudah benar atau salah, itu adalah hasil dari penerapan teori bahasa dan otomata. Jadi, jika tidak ada teori bahasa dan otomata, maka tidak ada yang namanya bahasa pemrograman. Jadi sebegitu pentingnya teori bahasa dan otomata ini. Jadi bahasa dan otomata penerapannya adalah teori atau juga disebut dasarnya. Lalu kompilasi sebagai teknik atau penerapan dari bahasa dan otomata. Selanjutnya ada pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud teori bahasa dan otomata? Teori bahasa membahas mengenai bahasa formal atau formal language. Salah satunya adalah untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler. Otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Lalu kita masuk pada contoh mesin otomata sederhana. Di sini ada 6 stage. 6 stage itu adalah yang bulat-bulat ini. Lalu ada initial stage. Stage yang paling awal, cirinya itu adalah tanda panah yang hanya mengarah kepada satu stage dan tidak memiliki cabang lainnya. Maka Q0 adalah initial stage. Lalu ada final stage, yaitu Q3 dan Q4. Ciri-cirinya adalah garis lingkaran ada 2, di dalam dan di luar. Lalu ada simbol input A, D, dan U. Lalu inilah penjelasannya. String input diterima jika mencapai final stage, selain itu ditolak. Lalu pembaca simbol pertama dimulai dari initial stage, dan ketiga, perpindahan state berdasar simbol yang dibaca. Dan inilah contoh sederhananya, yaitu input string itu ada nilai A, D, dan A, dan hasilnya diterima. Lalu ada A, D, dan U, dan diterima. Ada A, D, D, itu ditolak. Lalu kenapa ADD ditolak? Karena dia tidak masuk di final stage. Final stage simbolnya adalah 2 garis lingkaran.
Jadi karena dia tidak menuju atau tidak masuk di final stage, maka dia ditolak. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.